pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Targetnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan harga-harga komoditas pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Nah, salah satunya kita juga ada kegiatan pasar murah yang mudah-mudahan dengan ada pasar murah bersubsidi ini bisa menekan harga. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Cape Town. Pokok-pokok berita. Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara Sultra bersama Pemprov Sultra meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Pasar murah bersubsidi di Stadion Betombari Bau-Bau diserbu emak-emak. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui dokumen pelaksana anggaran Dinas Perdagangan menyiapkan budget sekitar 1 miliar rupiah untuk mensubsidi 4 jenis bahan pokok pasar murah. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini, Rabu 19 Oktober 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Mau ngawali Warta Cape Town pagi ini. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan ada penambahan 2.164 kasus baru pada Selasa 18 Oktober 2022. Secara total kasus konfirmasi mencapai 6.460.265 kasus. Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 1.431 kasus sehingga totalnya 6.284.382. Sedangkan untuk kasus meninggal dunia bertambah 18 kasus menjadi 158.345 kasus. Secara keseluruhan kasus aktif turun 715 sehingga total mencapai 17.538. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita awali berita yang pertama. Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara Sultra bersama Pemprov Sultra meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Herul Mulko. Targetnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan harga-harga komoditas pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Sulawesi Tenggara dan 17 kabupaten kota di Bumi Anoa resmi meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Bau-Bau Selasa siang 18 Oktober 2022. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra, Doni Septadijaya mengatakan, terus diperluasnya implementasi GNPIP di berbagai daerah dimaksudkan agar di tahun yang sulit ini inflasi dapat dikendalikan. Targetnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan harga-harga komoditas pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Kenapa kita mengejar komoditas pangan? Kalau berdasarkan data, 60-70% pengeluaran rumah tangga itu adalah untuk pangan. Nah, dengan terjadinya kenaikan harga BBM dan lain-lain, otomatis harga pangan mengalami kenaikan. Penggunaan pendapatan masyarakat untuk konsumsi semakin lebih besar. Akhirnya masyarakat nggak punya tabungan, udah nggak bisa mampu melakukan investasi, nggak mampu melakukan perencanaan, anaknya nggak bisa sekolah ke tempat yang harus dituju. Di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Abdul Rahim sangat mengapresiasi berbagai langkah konkret pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia. Salah satunya GNPIP sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. GNPIP kemudian diperluas ke berbagai daerah
termasuk daerah kita Sulawesi Tenggara melalui gerakan Tanam Cabai Kendalikan Inflasi yang pada pelaksanaannya dirangkaikan dengan kegiatan pasar murah. Pasar murah kita laksanakan mengingat efektivitasnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam kesempatan itu juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sinergi lainnya dalam mendukung pengendalian inflasi pangan masing-masing komitmen GNPIP Provinsi Sultra 2.0, preview aplikasi Lapalapa, penyerahan PSBI Alsintan dan Saprotan serta 70.000 bibit cabai merah, penyerahan PSBI Pasar Digital Kota Bau-Bau, Leaders Talk, penandatanganan MOU komitmen transaksi pemerintah daerah di Sultra, penandatanganan MOU elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sultra, penandatanganan KAD bawang merah antara Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan, serta penandatanganan KAD telur ayam antara Kabupaten Sidrap dan Kota Kendari. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pemprov Sultra menggelar pangan murah selama 3 hari di Kota Bau-Bau dalam rangka stabilisasi inflasi, pasokan, dan harga pangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Dan ini ketersediaan telur, ketersediaan gula, ketersediaan minyak, beras, dan semua yang disediakan di sini, ini benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemprov Sultra, melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pangan murah selama 3 hari di Kota Bau-Bau, mulai 18 hingga 20 Oktober 2022, dalam rangka stabilisasi inflasi, pasokan, dan harga pangan. Kegiatan pangan murah yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Munianse. Dalam sambutannya, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyambut baik kegiatan pangan murah yang digelar Pemprov Sultra. Apalagi di bulan Oktober ini, warga sangat membutuhkan pangan untuk keperluan acara budaya Haroa. Karena kami di bulan ini ada orang bilang Haroa, Maulid. Itu hampir semua rumah menyelenggarakan. Dan ini ketersediaan telur, ketersediaan gula, ketersediaan minyak, beras, dan semua yang disediakan di sini, ini benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat kami. Wali Kota menambahkan dalam upaya stabilisasi harga, Pemkot Bau-Bau juga sedang menggelar pasar murah dari kecamatan ke kecamatan lainnya. Meski begitu, orang nomor 1 di Bau-Bau ini menganggap pasar murah hanya bersifat sementara dalam menekan harga pasar. Karena itu menurut Ahmad Munianse butuh strategi ampuh khususnya oleh instansi terkait agar ketersediaan dan keterjangkauan pangan bisa benar-benar terwujud dalam rentan waktu yang lama. Jadi untuk bicara pangan sebenarnya tidak ada yang lain, cuma 2 itu. Bagaimana ketersediaan dan bagaimana keterjangkauan. Kalau 2 itu kita lakukan, insya Allah resesi manapun, inflasi seperti apapun, daerah ini akan kuat. Karena itu Ahmad Munianse juga sangat setuju dengan keinginan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi agar warga memanfaatkan ruang-ruang kosong pekarangan rumah untuk bercocok tanam sebagai upaya mewujudkan daya tahan pangan keluarga. Untuk diketahui, adapun komoditas yang dijual dalam pangan murah yang digelar Pemprov Sultra di Bau-Bau diantaranya bawang putih 25.000 per kilogram, bawang merah 33.000 per kilogram, dan telur ayam ras seharga Rp50.000 per rak. Kemudian cabai besar dan cabai rawit Rp30.000 per kilogram, beras ukuran 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir Rp13.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp14.000 per liter. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Pasar murah bersubsidi di Stadion Beto Ambari, Kota Bau-Bau diserbu emak-emak. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui dokumen pelaksana anggaran Dinas Perdagangan menyiapkan budget sekitar Rp1 miliar untuk mensubsidi 4 jenis bahan pokok pasar murah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani.
Setelah membuka gerai pasar murah di lapangan Lembah Hijau pekan lalu, kini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Bau-Bau kembali menggelar pasar pangan murah di Stadion Betombari selama sepekan, terhitung 17 hingga 23 Oktober mendatang. Kegiatan tersebut lebih dispesifikasikan bagi masyarakat umum, khusus warga di Kecamatan Murhum, dengan menyertakan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga sebagai syarat utama membeli berbagai kebutuhan pokok. Antusias warga berbelanja dengan harga terjangkau cukup tinggi. Sejak pagi warga didominasi ibu-ibu memadati jalan Stadion Betombari sembari memegang fotokopi identitas diri. Total ada 4 item bahan pangan yang disubsidi pemerintah seperti minyak goreng, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih. Pasar dimulai pada pukul 8.30 WITA hingga pukul 3 sore. Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Bau-Bau Dedi Jabir menjelaskan pelaksanaan pasar murah merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menekan inflasi terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pokok akibat kenaikan BBM. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui dokumen pelaksana anggaran atau DPA Disperdaging menyiapkan budget sekitar 1 miliar rupiah untuk mensubsidi 4 jenis bahan pokok tersebut. Yang berlatar belakangnya salah satunya itu dengan inflasi ini, kenaikan harga dari BBM sehingga berdampak ke harga-harga pokok. Nah, salah satunya kita juga ada kegiatan pasar murah yang mudah-mudahan dengan ada pasar murah bersubsidi ini bisa menekan harga dan kita juga menjamin untuk ketersediaan barang yang ada di ketersediaan barang di Bau-Bau. Seluruh kecamatan sekota Bau-Bau akan mendapatkan giliran. Target selanjutnya setelah Murhum adalah Kecamatan Betoambari. Dedi menjamin ketersediaan barang akan mencukupi kebutuhan seluruh kecamatan karena ada jaminan stok dari beberapa distributor yang siap bekerja sama selama pelaksanaan pasar murah hingga akhir tahun mendatang. Sementara salah satu ibu rumah tangga Yuli yang turun berbelanja merasa terbantu dengan kehadiran pasar subsidi pemerintah. Ia merasa harga bahan pokok akhir-akhir ini terus melonjak, apalagi ditambah kenaikan BBM. Iya, ada pasar murah sangat membantu masyarakat lemah. Ya, apa rencananya kita beli Bu di pasar murah? Ya, kalau rencana telur kan, telur, minyak, kebutuhan tuh hari-hari saja. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini, ya bisa meringankan ekonomi lemah lah. Bersyukur Bu. Ya, bersyukurlah bersama sekali, bahkan bersama sekali. Adapun harga 4 komoditas itu yakni minyak goreng seharga Rp14.000 per liter dengan besaran subsidi pemerintah Rp6.000, telur ayam seharga Rp40.000 per rak dengan besaran subsidi Rp15.000, bawang merah seharga Rp32.000 per kilogram dengan besaran subsidi Rp3.000 dan bawang putih seharga Rp25.000 per kilogram dengan besaran subsidi Rp5.000. Ketentuan lainnya, setiap kepala keluarga dibatasi pembeliannya maksimal 2 liter minyak goreng, 2 rak telur ayam, dan maksimal 2 kg bawang merah dan bawang putih. Reporter Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Inspektur Jenderal Irjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI, Razilu, dalam kunjungan kerjanya menyempatkan menyambangi kantor Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau. Kehadiran pejabat eselon 1 itu mendapat penyambutan hangat pejabat lapas hingga pengalungan sarung buton bertabur bunga. Tari Mangaru oleh warga binaan pemasyarakatan WBP mengiringi langkah kaki Irjen Kemenkumham hingga ke gerbang lapas. Sebelum memasuki gerbang, nyanyian sholawat bertabuh gendang menyambut sang Irjen ke pintu masuk. Tidak berselang lama, tiba di ruang Kalapas, PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual itu langsung bergegas melaksanakan salat zuhur bersama narapidana. Usai salat berjamaah, Razilu memberikan arahan dan wejangan kepada warga binaan. Salah satunya saling menolong dalam kebaikan selama berada di balik jeruji besi, menghindari pelanggaran selama menjalani masa hukuman agar memberikan kemudahan dalam mendapatkan hak remisi sehingga cepat menjalani masa hukuman. Sebelum meninggalkan lapas, Irjen Razilu juga meninjau dapur dan bengkel kerja warga binaan yang memproduksi berbagai kerajinan tangan hasil karya narapidana terampil. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyambut baik kedatangan pimpinannya. Berbagai masukan akan segera ditindaklanjuti demi Lapas Bau-Bau yang lebih baik dan bersih melayani.
Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bank Indonesia Perwakilan Sultra bersama Pemprov Sultra meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Pasar murah bersubsidi di Stadion Betoambari Bau-Bau diserbu emak-emak. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan melalui dokumen pelaksana anggaran, Dinas Perdagangan menyiapkan budget sekitar 1 miliar rupiah untuk mensubsidi 4 jenis bahan pokok pasar murah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.